bersama saya Nike MS Putri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Yudin Pratama, Kota Padang, Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sylvia Helmi, guru mata pelajaran IPS dari SMP Yudin Pratama. Selamat siang Ibu Fia. Siang Bu Nike. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Baik Bu Fia, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan observasi dan Ibu lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Begitu ya Bu Fia? Ya Bu Nike. Ada beberapa pertanyaan dari saya nih Bu Fia yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran? Baik Bu Nike. Berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran yang saya tuliskan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan asal-usul keluarga dari membaca buku pengetahuan dan juga dari video yang ditayangkan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan proses sosialisasi asal-usul keluarga di lingkungan masyarakat dari membaca buku pengetahuan dan juga dari video yang ditayangkan. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu menuliskan rangkuman pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dari gaya hidup, dari membaca buku pengetahuan dan juga dari video yang ditayangkan. Begitu ya Bu. Baik Bu Fia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2 ya Bu, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Bu Fia. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada kompetensi pengetahuan siswa yaitu mampu mendeskripsikan dan menguraikan asal-usul keluarga dan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan kemudian untuk area keterampilan yaitu siswa mampu merangkum asal-usul sosialisasi pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Begitu ya Bu. Baik. Jadi pengembangan yang dicapai ada 2 ya Bu, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah yaitu PBL. Baik. Jadi Ibu menggunakan pembelajaran PBL ya Bu ya. Dan untuk metode menggunakan apa tadi Bu? Dan untuk metodenya itu saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik. Jadi rencana pembelajaran Ibu di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Ya.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam ya Bu. Contohnya seperti buku paket, KPD atau lembar kerja, kemudian PPT dan juga laptop tentunya. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Dan kebetulan saya ada mengajar di hari Selasa di jam ke-3-4 di kelas 7. Baik. Nanti hari Selasa depan di kelas 7 jam ke-3 dan 4 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Dan nanti setelah Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan lakukan percakapan lagi yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Begitu Bu Fia. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Adapun gambaran yang saya dapatkan yaitu tentang media apa yang akan saya gunakan nantinya, kemudian apa saja yang bisa saya persiapkan dari sekarang gitu Bu. Mungkin itu Bu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Baik. Terima kasih ya Bu Fia atas waktunya dan kesempatannya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Baik Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas 7 pada hari Selasa depan ya Bu di jam ke-3-4. Baik. Baiklah Bu Fia, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Kegiatan kita pada hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri fahman. Amin. Absen dulu. Nanti, tapi kali ini kita berbeda ya. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, kalian menjawabnya bukan hadir, tapi sebutkan nama-nama negara. Terserah negara apa saja. Amerika, Jepang, Australia, Eropa, Italia, terserah. Muhammad Rizky. Malaysia. Ariel Putra Febrianto. Brazil. Fazil Ramadan. Filipina. Muhammad Imam. Rizky Al-Fadri. Rusia. Chandra Saputra. Portugal. Aura Kirana. Tadi yang lain. Oke. Iya Bu. Sudah bisa kita mulai. Sudah Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi materi kita hari ini, kalian di rumah di lingkungan keluarga sebagai apa?
Ya, anak. Anak awak dah ada lingkungan keluarga awak kan? Yo. Apa lagi? Mak. Ada kakek, nenek, ada ayah dan Kakak. ibu, kakak, adik, abang. Iman. Ya, di lingkungan sekitar kita. Kita sebagai apa? Kita sebagai makhluk sosial. Sebagai teman dengan teman sebaya kita. Ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang keluarga. Awal kehidupan. Awal kehidupan kita dari keluarga kan? Ya. Yo. Ketika Ananda mendengar kata keluarga apa? Apa yang Ananda pikirkan tentang mendengar kata keluarga? Apa yang kalian bayangkan tentang keluarga? Bahagia, Bu. Ya, bahagia. Keluarga kan tempat kita berbahagia bersama orang tua, adik, kakak, ada nenek. Ya, apa lagi? Keluarga apa? Tempat kita untuk mendapatkan kasih sayang. Sudah. Ya, tempat kita untuk mengadu, berkeluh kesah. Kalau ada masalah kita bercerita ke keluarga. Kan itu fungsi keluarga kan? Tempat kita untuk mengeluh, menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Apa yang kalian pikirkan tentang keluarga? Di dalam keluarga itu ada istilah yang disebut dengan silsilah. Pernah tidak kalian mendengar kata-kata silsilah? Mungkin dari kakek nenek nih, dari ayah ibunya mungkin pernah bercerita yang lain. Aura, bisa juga kita sebut cerminan dari sejarah. Jadi silsilah itu juga bagian dari sejarah. Oke, kalian bisa buka buku atau menggunakan handphone ya, boleh. Lihat materi kita tentang keluarga awal kehidupan. Silakan pergunakan handphonenya. Sejarah. Sejarah itu berasal dari kata syajarah yang artinya pohon. Maksudnya di sini, pohon itu kita ibaratkan dengan keluarga. Kalian terbayang nggak pohon? Ada akar, ya? Kemudian ada batang. Kemudian dia bercabang lagi, ada ranting. Kemudian ada daun. Kemudian Ada buahnya. ya, kita ibaratkan keluarga seperti itu. Tidak mungkin kan kalian lagi langsung kan? Pasti ada kakek nenek, pasti ada ayah ibu, ada kakek-kakek kita sebelumnya, ada nenek-nenek kita sebelumnya. Nah itu kita ibaratkan keluarga itu seperti pohon. Ada akar, ibaratnya ini nenek kita, kakek kita. Kemudian ayah dan ibu kita. Kemudian di sini barulah kita lahir. Ada kita, sepupu kita, kakak, adik. Jadi maksud pohon di sini itu kita ibaratkan dengan keluarga. Kita samakan juga dengan silsilah dalam keluarga kita. Dipaham ya? Paham? Kalau belum paham, silakan ditanyakan tentang ini. Silsilah dalam keluarga. Nah, Aidil, nampaknya Ibu kurang bersemangat, Ibu. Oke, kalau kurang bersemangat, kita breaking sedikit dulu ya. Oke? Nah, kalau Ibu bilang hai, kalian jawabnya? Hai. Hai. Ada yang fokus, ada yang tidak ya.
Di pesawat. Iya, Bu. Ini tentang keluarga. Oke, kita serius kembali ya. Tadi materi kita tentang keluarga. Jadi tugas masing-masing Ananda kita membuat pohon keluarga atau bagan keluarga. Oke, Bu. Tapi judulnya pohon keluarga ya. Jadi judulnya pohon keluarga. Pohon keluarga. Pohon keluarga. Nah, Ya, Bu. sesuai dengan silsilah keluarga kita masing-masing. Itu Bu ya, Pak? Ya, nanti kalian buat pohon keluarga. Ini pohon keluarga atau bagan. Ada juga bagan keluarga. Kalian buat silsilah keluarga kalian masing-masing. Dari keluarga ayah dan keluarga ibu. Seberapa tahunnya, mengetahuinya kalian tentang keluarga dari ayah dan keluarga dari ibu. Kalau keluarga ibu lo pasti tahu nggak? Awak sehari-hari nggak? Nah, silakan dibuat. Misalkan beri Aduh, Bu ya, Pak. Bu itu dari Pak. ibu atau keluarga ibu atau keluarga ibu. Iya, tadi Bu itu dari Pak. Masing-masing keluarga tunjuk bagan nih keluarganya. Tapi ada nenek menikah lahirlah menikah Iya. ada anaknya ibu anak keluarga kemudian ayah dan ibu menikah lahirlah anaknya Rizky berapa orang saudara. Saya bukan nanya juga orang. Kemudian kalau kalian keluarga paman om atau tantenya Oh, itu kan? yang mau itu untuk keluarga siapa tuh? Gawa, apawa, nenek, kakak. Oke, silakan ya. Keluarga ibu dan keluarga ayah. Ini keluarga ibu keluarga ibu kan anak kakeknya. Mama, papa, anaknya. Apa? Sudah siap semuanya? Halo. Resa, yang depan dulu. Siapa? Yang pertama, Ariel. Bisa Ariel? Ani Pak maju ngumpulnya kan. Rizky. Nah, silakan Rizky. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Silakan didengarkan cerita temannya. Ayo Rizky, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keluarga saya dan saya masih seperti ini. Saya akan menjelaskan pohon ayah dan kakek dan nenek saya. Yang pertama dari keluarga ayah saya yaitu dari kakek nenek dan memiliki 5 saudara seperti saya memiliki 3 orang sini. Dan Ke-9 dan memiliki 2 orang adik. Itulah silsilah dari keluarga saya. Assalamualaikum. Oke, kita berempos untuk cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik. Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan tentang silsilah dari tentang keluarga istilah dari keluarga ayah dan ibu. Yang pertama keluarga ayah. Keluarga papa. Ya, keluarga jelaskan keluarga. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa makna yang dapat kalian ambil dari materi kita hari ini? Apa? Satu kalimat saja apa? Tentang keluarga. Ya. Iya, Bu. Oke, apa lagi makna kita? Dengan adanya pelajaran ini kita menjadi apa? Jadi lebih baik. Menjadi lebih baik dan Lebih mengenal
keluarga kita. Ya, kita bisa menjadi lebih mengenal sesama teman kita. Kan awak jadi sering tahu nggak? Iya. Saudara awak, anak saudara, berapa saudara, ayah ibunya. Nah, itu materi kita hari ini untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini. Ini yang terakhir. Bagaimana perasaan Ananda semuanya tentang pelajaran kita hari ini? Senangkah, sedihkah, kecewa, atau bagaimana? Kecewa. Nah, boleh. Ananda boleh membuat emoticon. Kalau misalkan senang, Senyum. kalau misalkan senang, boleh kalian buat emoticon senang. Ya. Mana kok? Emoticon. Ya. Cuma si kakak. Emoticon apa perasaan kalian? Awak kan marah-marah. Pelajaran kita hari ini. Betul bang. Senangkah, sedihkah, boleh. Boleh ya emoticonnya di handphone, boleh. Jalan. Nah, Bu, saya nak melipet lagi. Apa yang atau emoticon nangis. Boleh juga, terserah bagaimana perasaan Ananda tentang pelajaran kita hari ini. Boleh emoticonnya seperti ini. Ini lagi sudah si kakak. Bo, ini ada video warna kulit, Bo. Di warna spidol. Kasih spidol. Ini video kita dia. Video. Tugasnya ibu ambil ya. Ini video sih, Bo. Jadi apa? Iya, Bang. Tugas. Tugas. Si kakak ayo. Bravo. Si kakak dua saya. Imam, tugas Imam. Ayo, tugas Ayo. Oh, lepas. Sudah Bo. Bo, dah terima tak, Bo. Kagak, Bo. Jangan. Pi, pi, pi. Tapi Apa tugasnya? Tambahkan di papan. yes, tempel aja guys ya. Apa si koi kau di tengah? Awak apa nih? Si kakak nggak bawa kan si kakak situ. Terima kasih. Oke, udah ibu salah bu. Coba. Bawa coba bawa. Udah mau. Ah, sini tempel. Mau apa deh, Bang? Oh, Tempel, Pak. paling kedok. Ariel. Punya sekolah tu ada di mana lebih bang. Selesai semuanya. Nabo. Rizky. Oh. Minyo. Nah, Lagi. Kalau mau jadi dia. silakan dulu. Udah, Ibu. Yuk, udah. Itu materi kita hari ini tentang keluarga. Mudah-mudahan ya Anda paham dengan materi kita hari ini tentang keluarga dan kita semakin mengenal keluarga kita masing-masing. Nah, sampai di sini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niki MS Putri, Jalan Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Yulen Pratama, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sylvia Helmi yang dilakukan coaching supervisi akademik
Dan saya juga didampingi oleh Ibu Rahmi sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi saya dalam supervisi akademik bersama Ibu Pia dengan materi coaching dengan alur tirta yang akan saya laksanakan. Baik, bagaimana Bu Pia kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ike. Baik Bu Pia, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik terkait evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi supervisi akademik. Baik Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Pia terkait untuk menindaklanjuti evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah perasaan Ibu Pia terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Mungkin karena belum terbiasa ya Bu, jadi di awal-awal agak sedikit tegang dan cemas, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu Pia area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan, dan tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Mungkin kalau untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, menyiapkan media dan bahan ajar. Kemudian untuk area pengembangan pada kegiatan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa menuliskan rangkuman asal-usul sosialisasi dan pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada sedikit kekurangan gitu. Oke. Baik, sudah dilakukan dengan baik ya Bu, sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan rencana Ibu. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih hambatan atau kekurangan yang mungkin menjadi kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin tentunya banyak dialami oleh guru-guru yang lain juga. Namun di sini masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa orang siswa yang masih tidak mau terlibat, kurang aktif, dan mungkin hanya mengandalkan teman saja. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Dan kenapa tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok saya membagi mereka tidak berdasarkan gaya belajarnya, seperti ada gaya belajarnya visual, auditori, dan juga kinestetik, sehingga anak akan belajar lebih nyaman. Kemudian mungkin ada baiknya saya membagi kelompok dengan situasi dan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya bisa melakukan tanya jawab dengan anak agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan yang Ibu akan lakukan. Jadi pada saat pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Iya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan terencana, terrealisasi, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang telah Ibu lakukan kemarin. Saya tunggu nanti ya Bu cerita-cerita Ibu nantinya, ya kira-kira bisa direalisasikan atau tidak. Dan kapan ini Bu Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi?
Mungkin untuk waktunya saya akan lakukan di pembelajaran berikutnya Bu Nike, yaitu minggu depan di jam keempat dan 5. Bagus sekali ya Bu. Rencananya akan segera dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Tepatnya itu nanti dilaksanakan di pertemuan berikutnya di jam keempat dan 5. Iya Bu Nike. Baik Bu Pia, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Pia tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dan lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan meningkatkan keaktifan siswa. Baik Bu Pia, demikianlah rangkaian percakapan kita pada pasca observasi supervisi akademik kali ini. Sudah selesai dan terima kasih atas waktunya. Semoga di lain hari kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, sama-sama Bu Nike. Baiklah, demikian pasca observasi bersama Bu Pia. Selanjutnya kita minta saran dan masukannya dari Ibu pengajar praktik kita bersama Ibu Rahmi. Baik Bu Rahmi, dipersilakan. Terima kasih Bu Nike atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini Bu Nike sudah melakukan coaching supervisi akademik terhadap Ibu Sylvia Helmi. Adapun dari alur coaching supervisi akademik tadi itu menggunakan alur Tirta ya Bu Nike. Sudah ada penyampaian tujuan di awal tadi, kemudian identifikasi melalui beberapa pertanyaan tadi, dan juga sudah nampak ada tanggung jawabnya, kemudian rencana, tanggung jawab dan aksi ya. Dari coaching supervisi akademik tadi sudah bagus dan nanti bisa Ibu Nike terapkan untuk kegiatan yang lainnya demi kemajuan sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu Nike. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Demikianlah rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sylvia Helmi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Helmi yang telah bersedia meluangkan waktunya melaksanakan coaching supervisi akademik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rahmi yang sudah meluangkan waktunya mendampingi saya melaksanakan pasca observasi akademik bersama Ibu Sylvia Helmi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.